Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, diliatin videonya. Kamu mandi nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sehat? Masih makan enggak? Punya beras enggak? Punya duit enggak? Punya utang enggak? Punya suami enggak? Ya Pak. Ya Pak. Bapak duduk dulu ya. Ini saya minta silaturahmi. Iya, duduk dulu biar sama yang lainnya ya. Terima kasih. Biar semuanya sama ya. Ya, saling menghargai karena ini acara bersama bukan acara perorangan. Ya. Hari ini lengkap sekali ya, ada Pak Bupati sama istrinya. Pak Bupati ini kalau sendiri gagah, banyak penggemarnya. Kalau ada istrinya tak berdaya. Lihat penari yang cantik-cantik tiba-tiba matanya merem sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu istrinya noleh kanan, alhamdulillah. Ada Bu Kapolres favorit saya, Kapolres perempuan calon jenderal bentar lagi, tepuk tangan. Ada Pak Dandim, ada Ibu Ketua DPRD, ada Pak Kiai. Udah Pak Kiai, saya mah biasa. Mau dibilang bapak tiri, mau dibilang bapak orang, kagak ada urusan. Tetapi yang paling penting saya tahu orang Cirebon cinta sama saya luar biasa. Bahkan mencintai saya melebihi cinta terhadap suaminya. Hari ini banyak yang meninggalkan suaminya sambil Kang Dedi lope-lope. Sama suaminya nggak pernah dibilang lope-lope. Karena istrinya tahu semua, kasihan yang duduk di depan ini. Siang berjalan, malam berkeliling. Pagi tak ada yang menyiapkan nasi. Siang tak ada yang mengingatkan, malam tak ada yang mendekapi. Karena aku memang duda. Iya, janda di depan ya. Janda terdepan, perawan terbelakang. Ya kenapa? Saya selalu dari dulu bukan hari ini aja 10 tahun yang lalu saya masih sering silaturahmi sama wong Cirebon. Orang Cirebon ada masalah, saya pasang badan paling depan. Bener enggak? Bahkan barangkali ketika orang Cirebon ada yang enggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Aku tak jadi apa-apa aja, aku mencintaimu dan membelamu. Apalagi aku sekedar seorang, apalagi aku jadi gubernur, akan urus ke seluruh kebutuhanmu. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga, saya tidak suka. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupatinya. Kenapa? Karena perbatasan dengan DKI, perbatasan dengan Banten, perbatasan dengan Jawa Tengah bagi saya adalah kehormatan. Perbatasan jalannya harus yang terbaik, desanya harus tertata, rakyatnya harus makmur. Karena itu kehormatan seorang pemimpin. Tapi saya tidak mau kalau saya membangun jalan di Cirebon Timur kemudian ada yang ngomong itu perjuangan saya, tanpa kamu teriak aku akan membangunnya. Betul nggak?
Tapi ada kewajibannya, Pak Bupati beraninya berapa kilometer? 5 kilometer, biar kami 5 kilometer lagi. Jalannya kita bangun yang terbaik karena ini martabat di mata Jawa Tengah. Jadi begitu, saya tidak mau kepemimpinan ini, kepemimpinan kolektif. Membangun adalah sebuah kesadaran, bukan sebuah keterpaksaan. Tapi saya orangnya terbalik, kalau teriak-teriak nujuk wajah saya malah tidak jadi. Kenapa? Saya tidak mau, aku membangun karena takut padamu. Aku membangun karena aku mencintai rakyat Cirebon. Benar? Wes? Cinta sama Kang Dedi? Aku mencintaimu, tak mesti aku berkata bahwa aku menyayangimu. Wah. Mantap? Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya secara genetik dari ibu turunan dari Cirebon, dari ayah turunan dari Sumedang. Saya punya tanggung jawab. Ini provinsi harus menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Ini provinsi rakyatnya tidak boleh ada yang rumahnya roboh. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak punya listrik. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang lapar. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak sekolah. Ini provinsi tidak boleh ada rakyatnya yang sakit, yang tidak bisa diobati. Ini provinsi seluruh rakyatnya harus ada negara hadir mendampinginya dalam duka maupun suka. Itu sinsi kepemimpinan saya. Tetapi rakyatnya juga harus bisa diurus. Benar nggak? Harus bisa diurus. Saya tadi meresmikan listrik. Saya nyalain lampu listrik yang rumahnya belum selesai. Kemudian anaknya berapa? 3. Rumahnya utang ke sini, utang ke sini. Terus apalagi 1 kamar 3 anak. Saya nanya berikutnya lagi, kamu mau nambah lagi enggak? Aku begitu mengkhawatirkanmu, rakyatku. Kenapa? 3 anak dalam 1 kamar. Bagaimana kalau kamu mau kukudaan? Apakah harus menunggu anakmu tidur lelap? Bagaimana ketika engkau kukudaan anaknya bangun? Kemudian matanya terbelalak sambil berteriak, ada hantu! Kemudian kudanya berhenti permainannya. Kemudian bertanya, ayah naon, ada apa anakku? Kata anaknya, tuh katanya sekarang hantunya tidak ada. Nggak boleh. Di Majalengka ada 1 petak rumah kontrakan. Penghuninya 13 orang, anaknya 11. Bapaknya tidak kerja, ibunya tidak kerja, anaknya yang jualan keliling. Saya tidak mau seperti itu. Habis itu lari lagi ayah doi, bapak saya mau MOP. Kenapa? Aduh sudah 7 anak saya. Aduh, tapi itu hebat budakna sarakola. Pada sekolah, bapak ini semangat ini dipaksa tidak. Kesadaran saya ingin rakyat Cirebon punya kesadaran. Bukan keinginan pemimpinnya, tapi kesadaran bahwa berat banyak anak itu harus sekolah. Bagaimana rumahnya, bagaimana nanti masa depannya. Banyak anak, banyak rezeki itu benar. Tapi mengatur kelahiran jauh lebih benar. Benar enggak? Iya. Saya tahu di sini banyak kamera. Karena kerengarala duit. Lumayan video Kang Dedi penontonnya banyak. Nanti ada esennya dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau mengambil gambar dari kerja keras orang lain. Tepuk tangan ya, nggak apa-apa sok neangan duit saya ujang. Nah, untuk itu Cirebon harus berubah. Baru jalan lagi, ada lagi yang nangis. Cerik di wae cing teh. Kenapa lagi ibu? Anak saya nabrak orang. Orangnya pakai motor, yang pakai motornya anak kecil. Sekarang bagaimana? Anak saya nggak punya duit untuk bayar rumah sakit. Aing teh anak sia anu pakai motor, aing nu mayar aing. Itulah rakyat. Apa masalahnya? Hei orang Cirebon, bocah-bocah cilik. Ibumu susah, bapakmu susah, cari duit susah. Udah jangan dulu motor-motoran.
Sudah. Udah jangan dulu motor-motoran. Anda mengikuti peradaban mana? Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Bener nggak? Mau maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah. Bantu ibumu ke ladang. Bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba. Pelihara sapi. Pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut. Jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang. Nggak akan maju. Kenapa? Saya ini tiap hari Bu bayarin orang di rumah sakit. Tiap hari. Satu. Bapak. Opo. Istri saya di rumah sakit. Kenapa? Melahirkan. Hamilnya sama siapa? Ya sama saya. Terus kenapa giliran menghamili engkau tidak pernah memberitahu padaku? Tapi giliran melahirkan engkau memberitahukan padaku. Adapah gerangan adindaku? Harus disesar Pak. Berapa biayanya? 25 juta. Kalau berani menghamili harus berani menjamin kelahiran. Itu tanggung jawab laki-laki. Kenapa? Engkau berikrar di hadapan calon mertuamu hari ini. Kau akan menikahi dia, akan menafkahi dia. Itu sumpahmu. Kalau biaya melahirkan saja kamu tidak bisa membiayai, kamu dosa di hadapan sumpah itu. Iya kan? Bener enggak? Selesai itu. Besoknya datang lagi bapak. Apalagi anak saya ditahan polisi. Kenapa? Membacok temennya. Di mana sekolahnya? STM kelas 1. Masalahnya apa? Iya temennya di rumah sakit harus dibayar 15 juta. Anak kamu yang bacok, aku yang harus bayar. Ini keadaan Pak. Ini tiap hari. Tadi saya ditelepon lagi, Pak Dedi tolong saya. Bawa anak saya ke barak TNI. Masalahnya apa lagi? Dia nyuri emas saya 100 gram. SMP Pak. Kenapa ini terjadi? Masalahnya apa? Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Setuju nggak? Udahlah Pak. Ini anak kecil Pak Dedi. Harus diperhatikan kebebasannya. Kebebasannya bacok orang pakai parang. Bener nggak? Di Cirebon banyak nggak? Di Cirebon banyak nggak? Banyak. Muang, muang. Motorna teu mayar pajak. Knalpotna brong, huang, huang. Indungna keur kieu. Bener nggak? Harus dirubah nggak? Harus diperbaiki nggak? Harus diarahkan tidak? Pemimpinnya harus tegas tidak? Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi diliatin videonya. Kamu mandi nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Hei anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP.
Kamu nak, jangan main tiktokan terus nak. Jangan main tiktokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Atuh jangan bersolek terus. Sia ulah bersolek wae. Betul nggak? Ibunya ajarin anaknya nyuci piring. Ibunya ajarin anaknya mengepel. Ibunya ajarin anaknya memasak. Ibunya ajarin anaknya nyuci baju. Nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo mejikom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan. Pemalas. TikTokan tapi mejikom kejo. Kejokom, Magicom. Aya nu liwat mie ayam. Liwat baso. Tahu gejrot. Indungna tidak pernah masak, tidak bisa nyambel. Gawena tiktokan, berkumpul, berkerumun. Wajar kalau anaknya jadi geng motor. Ibu-ibu rubah dirimu sekarang ya. Mau jadi tauladan anak-anak. Anak-anaknya kalau nakal ibunya berpuasa. Kalau anak-anaknya lagi ujian ibunya puasa. Kalau anak-anaknya ulang tahun ibunya puasa. Kalau anak-anaknya sakit ibunya puasa. Berilah masakan yang baik bagi anak-anaknya. Karena masakan yang dibuat ibunya adalah doa bagi anak-anaknya. Maka saya meminta dalam surat edaran saya. Hei kaum ibu Jawa Barat. Sebelum nanti pemberlakuan makan bergizi gratis. Dari sekarang ke sekolah. Gak usah dikasih uang jajan anaknya. Kasihlah bekal yang cukup dalam bentuk makanan yang engkau buat. Karena dalam setiap butir nasi yang engkau buatkan. Di situ ada doa yang tembus ke langit. Doa keikhlasan seorang ibu pada anak-anaknya. Setuju? Setuju? Anaknya tidur, ibunya bangun tahajud, lihat wajah anaknya. Nah, wajahmu begitu mencerminkan wajah yang suci. Di malam ini aku berdoa bagi kebaikan dan masa depanmu. Itu caranya. Kalau nyuruh anak tidur jam 8, ibunya tidur jam 8. Jangan begini ngomongnya. Hayo cepet tidur kalian semua. Cepet tidur kalian semua. Cepet tidur kalian semua. Molor si indungna. Benar gak? Mari kita lakukan perubahan. Kenapa? Tokoh-tokoh besar yang hadir hari ini, itu doa ibu-ibunya yang dulu dipanjatkan. Buka Polres doa dari ibunya, Pak Dandim doa ibunya, Pak Bupati doa ibunya, Ketua DPRD doa dari ibunya. Doa ibu yang tembus pada langit akan mengantarkan anak pada puncak keberhasilan hidupnya. Jadi kalau hari ini banyak anak nakal, kaum ibu segera introspeksi. Jangan-jangan ibunya tidak jadi tauladan bagi anak-anaknya. Jangan-jangan bapaknya tidak jadi tauladan bagi anak-anaknya. Jadilah kita tauladan bagi anak-anak kita agar anak kita tumbuh dengan baik. Setuju nggak? Setuju studi banding dihilangkan? Memberatkan enggak piknik? Berat enggak? Wisuda memberatkan enggak? Sekarang dibebasin agak turun nggak? Turun. Nanti jajan siswanya juga dikurangin. Ganti gerakan menabung. Anak-anak kita tumbuh dengan baik. Kembali ke peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, industri kreatif. Agar anak-anak kita tumbuh bisa mengalahkan anak-anak Tiongkok yang didik hebat oleh orang tuanya. Oke. Betul tidak? Cirebon insya Allah ke depan jalannya pada bagus. Nanti saya kerjasama sama bupatinya untuk membangun jalan-jalan yang bagus. Nanti sekolah-sekolahnya terutama SMA yang kewajiban provinsi satu sekolah satu toilet. Anak-anak sekolahnya akan tegas. Dan nanti akan saya tegaskan pada guru-guru. Jangan pernah dinaikkan kelasnya. Anak-anak yang melawan pada ibunya. Anak yang melawan pada bapaknya. Tidak taat pada peraturan. Mabuk dan sejenisnya sepandai apapun dia. Jangan pernah naik kelas. Kenapa?
Negeri ini tidak hanya butuh orang pinter. Negeri ini butuh orang-orang yang saleh. Betul nggak? Setuju nggak? Ternyata bisa. Perpisahan saya larang berpesta pora, ganti disemprot pakai damkar. Keren. Saya bilang suruh jalan kaki hari ini. Pak Deddy saya jalan kaki. Pak Deddy saya jalan kaki. Pak Deddy saya jalan kaki. Terpaksa yang saya lihat TikToknya saya suruh ke kantor saya kasih hadiah. Saya ajak makan bersama sebagai motivasi pada anak-anak Jawa Barat. Waktu saya tak ada lagi untuk diri saya. Saya sudah 2 hari gak ketemu anak saya nih yang hanya video call saja. Kenapa? Muter terus hari ini di sini, besok saya di Depok harus menyelesaikan konflik pertanahan yang ada pembakaran mobil. Siangnya saya harus bertemu dengan Menteri HAM, saya harus bertemu dengan beberapa wartawan untuk menjelaskan pikiran dan gagasan saya. Saya tidak akan pernah lelah untuk memperjuangkan agar rakyat Jawa Barat menjadi masyarakat yang terhormat. Dan saya juga merasa bangga hari ini. Kenapa? Rakyat sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemimpinnya. Untuk itu saya ngajak sama Pak Bupati. Kalau gubernur memperlihatkan anggaran provinsi pada rakyatnya melalui YouTube-nya, Pak Bupati nanti juga lihatin anggaran anggaran Kabupaten Cirebon pada rakyatnya. Bupati jelasin, nih anggaran rumah tangga bupati sekian, nih anggaran dinas ini sekian, nih anggaran jalan sekian. Ini yang dikasih bantuan namanya ini. Saya sudah tahu kalau rakyat sudah percaya dia akan membela kita sampai kapanpun. Tapi jangan pernah kecewakan dia. Aduh. Rakyat itu seperti perempuan. Kalau suaminya dipercaya dia akan membela kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau sekali dikecewakan dia tidak akan pernah bisa dibohongi lagi. Setuju? Setuju? Iya, saya ini kesini, insya Allah sebentar lagi nanti ada orang yang saya percayakan untuk sebagai penasehat ahli saya. Dia seorang profesor lulusan universitas ternama. Dia akan mendampingi saya untuk terus memberikan gagasan dan pikiran. Insya Allah. Dan yang berikutnya Pak Bupati, nanti di tahun ini juga kita akan cari titik-titik air agar orang Cirebon tidak kekurangan air pada saat musim kemarau. Kita beresin banjir di Cirebon untuk tidak terulang lagi. Kita data terus rumah rakyat miskin ada berapa, kita perbaiki. Dan yang terakhir, kita data janda yang umurnya 30 tahun. Untuk kita carikan suami yang bertanggung jawab. Tapi jangan berikan saya seorang janda. Karena tak akan membuat hidup saya bahagia. Saya cukup begini sajalah jadi duda karena hidup saya merdeka. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.